dipersembahkan oleh... Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Isya Afrianti dan kali ini kita masih dalam debat properti. Pastinya ini adalah sebuah debat yang melibatkan seluruh stakeholder properti di tanah air dengan tema kepemilikan properti asing di Indonesia. Seperti apakah pro kontranya dan juga bagaimanakah isu-isu yang terjadi seputar kepemilikan properti asing di Indonesia? Kita langsung saja lihat tayangan berikut ini. Indonesia, negara ini terus berkembang pesat. Laju pertumbuhan ekonomi yang begitu masif menjadikan Indonesia sebagai surga para pemodal dan pekerja asing. Hitung-hitungan kasar yang beredar, jumlah pekerja asing yang tinggal di negeri ini kurang lebih 70 ribuan orang. Inilah pangsa pasar baru bagi bisnis properti yang juga tengah naik daun bersamaan dengan terus membaiknya perekonomian Indonesia. Itu belum termasuk para ekspat yang menghabiskan uang untuk menjalani masa tua di negeri tropis Indonesia. Apalagi semua tahu bahwa selama ini devisa sektor properti lebih banyak lari ke luar negeri. Beberapa pengamat berandai-andai 10% saja dari jumlah pekerja asing itu yang berniat membeli properti di sini, tentu ini adalah sumber devisa yang nilainya tidak main-main. Persoalan ini kemudian ramai diperbincangkan. Bukan apa-apa, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing di Indonesia menyatakan, orang asing hanya boleh memiliki satu unit rumah tinggal dalam waktu paling lama 25 tahun. Dengan kata lain, orang asing hanya boleh memiliki hak pakai terhadap properti yang mereka beli. Pada akhirnya, hak pakai ini tidak terlalu menjadi pilihan bagi orang asing, meskipun sebenarnya secara hukum sama dengan hak guna bangunan. Dalam perkembangannya, banyak juga properti yang telah beralih menjadi milik orang asing dengan berbagai cara yang tidak sah secara hukum. PP 41 tahun 1996 memang belum memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan properti untuk orang asing. Peraturan ini belum sepenuhnya diatur untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkannya. Four track strategy: pro growth, pro job, pro poor, and pro environment economic development strategy. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus pro bisnis. Nah, di situ saya dikritik, salah. Presiden kok pro bisnis? Presiden harusnya pro rakyat. Nah, ini persoalannya ini. Jadi dikira bisnis itu bukan rakyat, bukan rakyat, investor bukan rakyat. Percayalah, masa depan ekonomi kita termasuk sektor perumahan juga akan makin baik. Yang penting kita mohon pertolongan Allah dan mari kita bekerja sekeras mungkin bersama-sama. Beberapa kalangan menyebut jika keran kepemilikan properti oleh orang asing dibuka, maka akan mendorong terjadinya bubble atau lonjakan harga properti di Indonesia, yang pada gilirannya membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit membeli rumah karena harga semakin melangit. Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang pro dan kontra dalam hal ini? Memang kita sudah lihat sedang ramai dibicarakan bahwa beberapa kalangan menilai orang asing ini tidak sepantasnya menguasai properti di Indonesia. Sebagai sebuah pro kontra yang akan kita bahas di perdebatan pagi hari ini, dan langsung saja untuk memimpin debat kali ini saya akan serahkan floor kepada moderator kita pagi hari ini, Bapak Ali Tranghanda. Saya langsung persilahkan, terima kasih, kita akan mulai segera dan aplaus satu kali lagi sebelum kita mulai debat hari ini. Terima kasih dan silakan Pak Ali. Oke, kita mulai sesi pertama. Di sini saya dan Pak Indra Utama sebagai moderator. Jadi kalau moderator berhak untuk meng-cut pembicara ya, atau mengalihkan ke pembicara lain, dan mohon maklum dari para narasumber. Yang pertama kami perkenalkan lagi Pak Erwin Kalo, ini pakar hukum properti, spesialis properti, udah banyak ratusan proyek di masalah hukum segala macam.
Oke, berikan aplaus dulu kita. Ah, kemudian ada Pak Fahri Francis dari Komisi 5 DPR RI. Ya mungkin ini berkepentingan langsung Pak, karena kita sudah lama nih belum juga muncul, ya kan, masalah pendidikan asing. Kemudian ada Profesor Maria, ini pakar hukum. Ini guru besar juga dari Universitas Gadjah Mada, Bu ya. Pak Teguh Satria, ini Presiden VAPSI for Asia Pasifik. Mungkin kita juga menunggu-nunggu juga bersama dengan Pak Teguh. Sampai saat ini belum muncul juga masa kepemilikan asing. Kita sempat talk show di beberapa TV juga tahun lalu ya, tapi sampai sekarang juga belum jelas. Kemudian ini tokoh nasional kita, Pak Permadi, Sarjana Hukum, mewakili YLKI Pak ya. Iya, ini sangat ditunggu-tunggu komentarnya. Makasih Pak. Berikan kita aplaus untuk semua narasumber. Saya buka pertanyaan kepada Pak Erwin Kalo nih Pak. Jadi setiap narasumber berhak mengomentari narasumber lain, tapi di sisi lain moderator berhak meng-cut juga. Oke. Untuk Pak Erwin Kalo mungkin kita minta penjelasan Pak. Sebenarnya di Indonesia itu diperbolehkan nggak asing, warga negara asing itu untuk membeli? Ini membeli pun mempunyai istilah. Membeli atau menghuni. Mungkin bisa Pak Erwin kalau jelaskan. Silakan Pak. Apa salahnya kalau misalnya warga negara asing beli properti di Indonesia? Masalahnya di mana? Yang jadi masalah kan katanya hanya boleh hak pakai, betul kan? Tidak boleh hak milik dan HGB. Loh emang kenapa kalau orang asing cuma hak pakai? Ngapain dia punya hak milik? Nggak ada masalah sebenarnya. Ya, nah tetapi satu hal bagi saya adalah ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu keberpihakan kepada rakyat. Ya, kalau landed house atau tanah, saya juga kurang sependapat kalau warga negara asing bisa membeli tanah. Karena apa? Akan terjadi free fight competition sehingga rakyat kita tidak mempunyai akses atau daya beli untuk membeli tanah itu. Bayangkan saja, jangankan di luar Jawa, di Cariu aja masih ada 20.000 per meter. Kalau 20.000 per meter, orang punya 10 juta US, berapa desa dia bisa beli? Harusnya ada kontrol di sini, ya toh? Kalau dia PMA, dia bisa HGB. Tetapi kalau PMA ada syarat-syaratnya. Dia harus membangun suatu usaha. Iya kan? Jadi saya kira tidak ada masalah. Nah, sebaliknya. Mungkin kita batasi untuk masalah aspek hukum, Pak. Dasar hukumnya ada nggak? Mungkin tadi PP 41, mungkin Bapak nanti Bu Maria itu dasar hukum. Tetapi yang jelas, semua juga tahu bahwa warga negara asing boleh memiliki tanah yang berstatus hak pakai. Itu semua orang tahu itu, ya. Nah, maksud saya kesalahan pemerintah lagi nih, lagi-lagi. Hak pakai sudah di backup 20 tahun dan bankable. Kenapa ini tidak disosialisasikan sehingga hak pakai itu seakan-akan anak tiri daripada HGB? Ini kan yang harusnya disosialisasikan. Dulu memang hak pakai itu cuma 10 tahun dan non bankable, ya kan? Harusnya kan sekarang, tapi sosialisasinya tidak ada. Kalau misalnya hak pakai, kenapa tidak? Nah, sebenarnya debat ini bukan terlambat. Sebaiknya sebelum undang-undang rumah susun yang baru disahkan. Di dalam undang-undang itu saya mengusulkan bahwa untuk rumah susun dibangun di atas hak pakai. Tok. Tidak ada masalah kalau itu. Iya kan? Kenapa bisa muncul pro kontra? Kalau memang tidak ada masalah. Pro kontranya ini kan antara pasar, bahwa kalau hak pakai itu tidak marketable, tidak bankable. Itu kan masalahnya. Sudah bankable dan sudah 20 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada satu ini masalah sosialisasi tentang hak pakai aja. Oke, mungkin sebelum lebih jauh mungkin kita mau tahu dulu nih dari Profesor Maria ini dasar-dasar hukum kepemilikan properti asing itu seperti apa? Ya, silakan Bu. 52 tahun yang lalu Undang-Undang Pokok Agraria pasal 42 itu sudah menyebutkan bahwa
orang asing, warga negara asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, pasal 42 boleh mempunyai tanah dengan status hak pakai. Nah, kalau tadi Erwin mengatakan ini orang menganggap tidak bankable, itu bagi saya juga agak aneh. Bahwa bank tidak mau menerima jaminan untuk utang tanah dengan status hak pakai. Sedangkan di dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak pakai yang diberikan di atas tanah negara itu dapat menjadi objek hak tanggungan. Why so? Kenapa? Ini sebetulnya ada semacam kegalauan. Kenapa sih hak pakai itu umurnya kok cuma 25 tahun? Di dalam UU PA memang belum diatur. Benar Erwin, praktek di DKI dulu 10 tahun. Tetapi di dalam PP 496 tentang HGU, HGB dan hak pakai, di situ eksplisit disebutkan bahwa hak pakai itu umurnya 25 tahun. Perpanjangan 20, pembaruan 25. Yang dipermasalahkan itu sering adalah membandingkan. Kalau di negara tetangga itu kenapa ya boleh 999 tahun secara teoritis? Ya karena di negara lain itu menganut sistem yang berbeda. Sistem hukum pertanahan kita berdasarkan pada hukum adat. Sistem-sistem di negara jiran itu dasarnya adalah hukum Anglo-Saxon. Mau ke Australia, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Filipina, ya di sini sama. Di sana hanya 2 macam hak, yaitu estate fee simple estate, estate for years. Nggak perlu ada 70 tahun, 50 nggak perlu dengan kondisi saat ini. Sekarang mau 70 tahun masalah. Di dalam perkara 2122 PUU 5 Romawi 2007 pasal 22 Undang-Undang tentang penanaman modal yang menyebut bahwa HGU 95 tahun, HGB 80 tahun, hak pakai 70 tahun, otomatis itu sudah ditumbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Tanah itu adalah hajat hidup orang banyak. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau begitu fungsi kontrolnya ada di mana? Di samping itu berpotensi juga mengambil hak ekonomi dari rakyat. Kalau ada kepastian dari pelaku bisnis bahwa diperpanjang itu aman dan waktu Prof. Maria menjadi wakil BPN, pasti diperpanjang. Ibu pernah bilang gitu kan? Kalau bisa diperpanjang di muka. Ya kan? Begini loh, kalau kita bilang bahwa itu perpanjangan, tidak automatically kalau sudah habis langsung hak keperdatannya hilang. Ini mereka pikir kalau saya investasi industri berat, break even pun 30 tahun, cuma 25, jangan-jangan nanti pemerintah. Jadi pemerintah harus meyakinkan bahwa walaupun perpanjangan itu pasti dan Anda tidak hilang. Setelah perpanjangan 2 kali ada pembaharuan. Maksud saya di sini pemerintah yang ambil prakarsa meyakinkan bahwa walaupun 25 tahun pasti tak perpanjang. Dan ingat, sertifikat itu atau umur tanah itu adalah administrasi loh, pendaftaran tanah, bukan hak. Jadi walaupun sertifikat saya HGB saya habis, tidak automatically hak kepadatan saya hilang. Gimana Pak? Kelihatannya dari teman-teman hukum masalah itu tidak ada masalah. Bukan. Aturannya tidak ada masalah. Sosialisasinya yang bermasalah. Iya. Pemerintahnya yang bermasalah karena nggak ngerti dan tidak mau melaksanakan. Solusinya sudah diberikan sama Prof. Maria itu berapa tahun yang lalu sudah ada itu. Perpanjangan di muka. Sudah ada. Bayar di muka. Kita dapat cash di muka. Sudah ada. Cuma tidak ditindaklanjuti. Kalau Prof. Maria jadi kepala BPN mungkin ditindaklanjuti. Prof.
Prof. Maria Ya, silakan Pak Teguh, kepala mungkin ada BPN. komentar Pak. Ya, terima kasih. Menarik ini memang Pak Ali. Saya hanya mau mempertegas yang barusan. Dalam pasal 48 PP 40 tahun 96 itu dikatakan beginilah persisnya yang barusan disampaikan. Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan. Jadi artinya kalau mau dikeluarkan itu sekaligus SK-nya 70 tahun. Oh, Ya, dapat 25, langsung dibayar perpanjangan. 25, 20, 25 SK-nya 70 tahun. Haknya, sertifikatnya nanti didaftar lagi setelah habis. Nah, itu. Kalau setelah 70 tahun Republik ini belum berusia 70, saya tidak tahu karena tidak diatur. Tetapi persoalannya bukan itu Pak Indra. Persoalannya begini, semua yang dikatakan Pak Erwin sama Ibu Maria tadi benar. Persoalan bagi kami pelaku adalah tadi diusulkan oleh Pak Erwin itu yang benar. Kalau kita membangun apartemen di atas tanah hak guna bangunan, asing tidak boleh beli. Kalau kita bangun supaya tidak ada dualisme. Kalau yang sekarang menjadi masalah itu karena kalau bangun hak pakai, domestik nggak mau beli, kalau mau guna bangunan, asing tidak boleh beli. Sebelum ke Pak Permadi nih, dari Pak Fahri mungkin gimana tanggapannya Pak? Apa udah masuk belum usulan apa tadi? Menurut Apartemen saya itu tidak tidak perlu sampai ke DPR. Jadi, DPR. Itu surat keputusan kepala badan pun bisa menurut saya gitu loh. Jadi tidak perlu ke DPR kalau memang mau ini. Yang saya ingin tegaskan, jadi yang kita persoalkan sekarang itu bukan boleh atau tidak orang asing beli. Perlu peraturan baru agar boleh beli. Dari tahun 96 juga sudah boleh. Pembatasan seperti itu mungkin mesti sampai DPR kali Pak ya? Tidak perlu. Tidak perlu juga? Tidak perlu, menurut saya itu cukup peraturan menteri dan lain sebagainya. Tinggal diatur peraturan menteri misalnya yang boleh diatur yang boleh dibeli orang asing misalnya yang harganya $200.000 ke atas dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kita atur untuk melindungi kepentingan rakyat yang lebih kecil dan lain Pak sebagainya. Teguh, jadi yang kita betul butuhkan jadinya apa? Yang dibutuhkan yang pertama konkretnya bagi kami pelaku ketegasan tadi. Kalau bisa keluarkan peraturan entah apa bentuknya bahwa strata title hanya hak pakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita lebih kompetisi dimungkinkan surat keputusan tadi dikeluarkan sekaligus 70 tahun karena kita akan bersaing dengan negara-negara lain yang bahkan bisa hak milik maupun 999 atau 99 tahun. Nah, aturan berikutnya kita bicarakan untuk melindungi kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Oke, mungkin Pak Fahri nih mau menanggapi nih. Dalam draft yang disampaikan oleh DPR itu berbunyi orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara sewa. Dengan cara sewa berdasarkan perjanjian tertulis dan pemegang hak atas tanah di atasnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi dengan Prof. Itu konsep pemikiran kita. Tetapi apa yang disodorkan oleh teman-teman pemerintah, dan saya kira saya setuju bahwa ini persoalannya bukan ada di aturannya, persoalannya ada di pemerintah. Tidak ada ketegasan. Bahkan di situ pemerintah mengatakan menambahkan hanya 2 kata. Tetapi 2 kata ini membuat perdebatan kita begitu panjang, yaitu orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara sewa atau memiliki. Atau memilikinya ini yang menjadi persoalan besar bagi kita. Padahal sudah dikunci dalam undang-undang pokok agraria tadi Prof sudah sampaikan. Dan aturan-aturan berkaitan dengan kepemilikan orang asing juga sudah dibuka dalam undang-undang pokok agraria itu. Rumah. 13,6 juta tahun 2010 ya backlog. Ya, itu data yang kemarin kita kembangkan. Artinya bahwa dikembalikan lagi rancangan undang-undang kita itu keberpihakannya kepada siapa. Sehingga kita akhirnya memutuskan dengan perdebatan yang ada, kita juga punya data-data berkaitan alasan-alasan kenapa kita
akhirnya tidak memberi kesempatan ruang untuk memiliki, kita punya data. Saya akan bukakan sebentar kalau memang ini perlu dibukakan. Tapi intinya bahwa akhirnya apa yang disampaikan Pak Erwin tadi dengan Prof bahwa ya diberikan hanya untuk hak guna pakai saja. Hak pakai. Kita mau tahu tanggapan dari Pak Permadi juga, Pak. Sampai jauh ini gimana Pak Permadi ngelihatnya? Apakah memang ini tidak pro rakyat atau gimana? Atau batasan apa yang semestinya di ini ya? Apa mungkin subsidi lah seperti gitu ya? Dari asing ke masyarakat Indonesia, Pak. Konstitusi tegas mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi semua harus taat pada hukum. Dan hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa. Harus sesuai. Nah, tolonglah. Konstitusi kita semua untuk rakyat. Undang-undang ini semua untuk rakyat. Asing tidak boleh mempunyai kepemilikan. Itu masih berlaku. Tetapi saya tahu, maaf, perusahaan nasional, perusahaan asing, bahkan negara asing mempengaruhi undang-undang yang terbit di Indonesia. Mereka sogok orang pemerintah, mereka sogok anggota DPR. Ada Pak Fahri, tolong jelaskan. Disogok, terbitlah undang-undang untuk kepentingan asing yang bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan undang-undang sebelumnya yang masih berlaku. Kalau hak milik dibolehkan, orang asing kan boleh beli tanah seluas-luasnya. 2 desa pun dia sanggup membeli, 3 desa pun dia sanggup membeli. Karena dengan undang-undang yang ada, asing boleh memiliki dengan hak pakai, tidak masalah untuk Pak Permadi ya. Saya dapat menyetujui. Cuma tadi saya sempat ada dikit nih Pak Indra, masalah jual beli pulau nih. Ya, lagi itu sempat bahas juga ada pulau. Tanggapan dari Pak Fahri gimana Pak? Apa betul ada yang beli pulau asing ya? Bahkan negara asing beli pulau gitu Pak? Apa memang legal gitu? Tapi intinya adalah bahwa bagaimana kita taat terhadap undang-undang yang ada, taat pada aturan-aturan yang ada. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan undang-undang aturan itu adalah persoalannya bagaimana ya kita bisa menilai kinerja pemerintah sendiri. Dan itulah kenapa dalam pembahasan hari ini kita pro kontra kita dengan pemerintah. Ya gini. Di sini pro semua. Ya, jadi begini. Pak Teguh, pertanyaannya oleh teman-teman pengembang, oleh teman-teman penghuni semuanya